Nah, sekarang di video ini saya akan membahas tentang menu tampilan yang ada di WordPress, di mana dari menu tampilan ini Anda bisa yang pertama menambahkan ataupun mengganti tema yang Anda gunakan di WordPress Anda, di mana pada saat Anda instalasi biasanya akan sudah langsung menggunakan tema default pada versi WordPress yang terbaru, di mana saat ini saya menggunakan 2021 ya. Kemudian sebelumnya ada 2019, lalu juga 2020. Nah, dari sini Anda bisa menambahkan tema yang Anda gunakan di WordPress Anda. Anda juga bisa mengganti tema apabila Anda ingin melakukan penggantian tema yang Anda gunakan. Lalu kemudian di menu submenu sesuaikan, Anda bisa melakukan konfigurasi atas tema yang Anda gunakan saat itu, tergantung dari fitur yang disediakan oleh tema tersebut. Seperti misalkan di sini ada gambar latar belakang, kemudian penggantian warna, pengaturan beranda dan sebagainya. Nanti menu-menu yang muncul di sebelah kiri ini tergantung dari fitur tema yang Anda gunakan. Kemudian selanjutnya ada widget. Widget ini adalah sebuah bagian yang ada pada tampilan WordPress Anda. Biasanya widget ini akan muncul di bagian footer dan juga sidebar. Footer ini berada di bagian bawah ya, bagian bawah. Kemudian untuk sidebar ini ada di samping kanan maupun samping kiri. Nantinya tergantung kembali lagi pada fitur yang disediakan oleh tema WordPress yang Anda gunakan. Kemudian selanjutnya nanti ya di widget ini Anda bisa menambahkan bagian-bagian seperti arsip, kemudian kotak pencarian, galeri, audio, dan sebagainya. Nanti Anda bisa temukan widget-widget yang bisa digunakan dari sebelah kiri ini untuk digeser ke bagian widget yang ingin Anda pasang ya. Seperti misalkan di footer dan juga sidebar. Nanti di tema tertentu akan Anda melihat ada footer 1, footer 2, dan juga footer 3. Sampai dengan footer 5 pun ada, nanti tergantung dari tema WordPress yang Anda gunakan. Kemudian selanjutnya ada menu. Dari menu ini Anda bisa membuat menu yang akan muncul ya. Biasanya untuk menu ini ada di bawah header ataupun di atas header. Sekali lagi tergantung dari tema yang Anda gunakan. Nanti menu ya. Contoh misalkan Anda menggunakan WordPress-nya untuk toko online, Anda bisa menambahkan menu-menu seperti tata cara order, kemudian juga tentang kami, kontak kami, info pembayaran, dan sebagainya. Anda bisa menggunakan menu ini. Menu ini untuk memberikan kemudahan navigasi untuk para pengunjung dari website Anda. Anda juga tidak hanya bisa menambahkan di bagian header, nanti Anda bisa tambahkan juga di bagian bawah ataupun footer. Anda juga bisa menempelkan menu ini di bagian widget ya. Widget baik itu di footer maupun di sidebar. Selanjutnya kemudian di sini ada menu latar belakang. Di sini Anda akan diarahkan masuk ke bagian sesuaikan ya. Sama seperti di menu sesuaikan sebelumnya, di mana latar belakang ini Anda bisa mengganti dengan warna tertentu maupun gambar tertentu. Nah, selanjutnya ada penyunting tema atau theme editor ya, untuk Anda yang menggunakan menu bahasa Inggris. Di sini Anda akan mendapatkan peringatan di mana hati-hati, sepertinya Anda sedang melakukan penyuntingan tema secara langsung di dalam dashboard WordPress. Kami menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Menyunting tema secara langsung dapat merusak situs web dan perubahan Anda mungkin hilang pada saat pembaruan yang akan datang. Jika Anda perlu melakukan perubahan lebih dari sekedar CSS pada tema, cobalah membuat tema turunan. Jika Anda memutuskan untuk melakukan penyuntingan langsung, gunakan pengelola berkas untuk membuat salinan dengan nama baru dan biarkan berkas aslinya. Dengan demikian Anda bisa mengaktifkan ulang versi fungsional jika ada masalah. Di sini adalah peringatan jika Anda melakukan perubahan langsung dari editor tema seperti ini. Nah, ini sangat berguna untuk Anda yang memang menguasai tentang
CSS, PHP dan juga HTML ya. Anda bisa melakukan editing sesuai dengan kemampuan Anda di bidang tersebut. Nanti jika Anda mungkin ingin menambahkan fungsi-fungsi tertentu ataupun melakukan perubahan layout dan sebagainya, Anda bisa melakukan editing langsung di sini. Sekali lagi, jika Anda memang memiliki kemampuan untuk coding langsung di bagian ini. Jadi disarankan untuk Anda yang memang sudah mahir tentang CSS, PHP dan juga HTML, Anda bisa melakukan langsung editing di bagian ini. Tapi jika tidak, disarankan untuk tidak melakukan editing di bagian ini karena dikhawatirkan ada nanti bagian-bagian fungsional yang akhirnya hilang karena kesalahan dalam editing.